Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Kartini TV, tutorial PHP MySQL. Setelah mendownload dan menginstal XAMPP server, selanjutnya adalah kita buka Notepad++. Kita buat sebuah struktur coding HTML dasar di sini. Kemudian kita simpan sebagai di desktop saja. Kemudian kita beri nama contoh.html. Kemudian kita simpan sebagai simpan di desktop, kita beri nama contoh.php. Perhatikan, kita minimize dulu Notepad++. Di sini ada contoh.file, contoh.html dan contoh.php. Kita klik contoh.html dulu. Dia akan bisa langsung terbuka, dibaca oleh browser. Kemudian kita klik contoh.php. Dia terbuka hanya di text editor, tidak bisa terbaca di browser. Itu karenanya contoh.html atau file HTML disebut dengan file client side. Dia bisa langsung dibaca dengan komputer klien dan bisa dibaca langsung oleh browser. Sedangkan PHP adalah tipikal bahasa pemrograman yang bisa dijalankan hanya di atas server. Oleh karenanya kita menginstal XAMPP yang difungsikan sebagai server lokal atau localhost. Untuk menjalankan file PHP kita harus mengaktifkan XAMPP server terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan kita bisa tekan tombol Windows menu Windows di sini, kemudian kita cari XAMPP. Ini di sini. Kemudian kita buka XAMPP control panel. Ini penting karena ketika server tidak aktif maka PHP tidak dapat terbaca oleh browser. Di sini servernya bernama Apache. Kita start kita jalankan dengan menekan tombol start. Kemudian jika kita bermain dengan database MySQL, kita bisa aktifkan juga. Kita start, kita jalankan di sini sampai status change detected running. Ya, di sini server sudah berjalan. Untuk membuktikan server berjalan, kita bisa buka browser. Kita ketikkan di sini localhost. Maka akan muncul seperti ini. Welcome to XAMPP Apache MariaDB PHP Center. Ini adalah indikasi bahwa server lokal kita sudah running. Kemudian contoh PHP, bagaimana untuk menampilkan file contoh PHP. Kita bisa copy contoh PHP ini dengan menekan Ctrl C atau klik kanan copy. Secara default XAMPP terinstall di drive C, kemudian di folder XAMPP, di folder htdoc. Localhost akan menyimpan semua file PHP ketika
terinstall XAMPP server di komputer lokal, secara default dia berada di lokal C, drive C, folder XAMPP, kemudian folder htdoc. Kita kopikan contoh .php di sini, kita paste di sini. Untuk membukanya kita buka browser, kemudian kita ketikkan di sini localhost / nama file contoh.php, maka dia akan terbuka di sini. Kemudian kita buka Notepad++, kita buat new file baru. File PHP selalu ditandai atau dicirikan dengan sintak buka kurung, tanda tanya, PHP, dan ditutup dengan tanda tanya tutup kurung. Misal kita ketikkan di sini PHP info, kita simpan. Perlu diingat, harus kita simpan di secara default di C, kemudian di XAMPP folder, kemudian di htdoc. Ini adalah folder untuk localhost. Kita berikan nama info.php. Kita buka browser, kita ketikkan localhost /info.php. Maka dia akan muncul seperti ini. File PHP juga bisa dikombinasikan dengan HTML. Misal ini di contoh PHP bagaimana? Apakah seperti ini? PHP info. Ini kita simpan contoh PHP, simpan sebagai di drive C, folder XAMPP, htdoc. Kita tindih saja contoh.php, kita save, yes, replace. Kemudian di sini localhost contoh.php, kita refresh atau tekan pada keyboard F5, ternyata tidak bisa menampilkan. Perlu diingat bahwa PHP haruslah diawali dengan buka kurung tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya tutup kurung PHP. Kita save, simpan, atau Ctrl S, kita refresh localhost / contoh.php. Dia akan tampil seperti ini. Kemudian komentar ini sangat penting nanti apabila kita bekerja secara kontinu, secara berkelanjutan, hari ini, besok, dan setiap hari. Untuk mengingatkan kita melakukan aktivitas coding sudah sampai mana. Sintak terdapat 3 bentuk cara menuliskan sintak komentar hanya tidak ditampilkan di browser, tapi hanya ditampilkan di sini untuk sekedar mengingatkan kita tentang pekerjaan ngoding kita. Sintak pertama bisa ditulis dengan hashtag. Ini adalah cara menulis komentar secara single tag. Kita Ctrl S, kita simpan. Komentar tidak akan tampil, dia hanya berfungsi untuk mengingatkan kita tentang pekerjaan kita. Kemudian cara kedua adalah dengan slash 2 kali. Ini adalah cara menulis komentar single tag secara bentuk kedua. Kita Ctrl S, kita F5 untuk merefresh. Dia tidak akan muncul di sini, dia hanya berfungsi untuk mengingatkan. Sedangkan untuk multi tag, kita slash bintang. Ini adalah cara menulis komentar bentuk ketiga.
juga secara multi tab, ditutup dengan bintang slash. Ctrl S. Demikian, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.